7.000, 8.000 watt, tambah lagi, oke, off, dia overwatt ya. Ini kita mau lanjut untuk menguji set smart power inverter pesanan Bapak Abdul Majid dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi Pak Abdul ini minta spek inverter berdaya 10.000 watt menggunakan model box rak seperti ini ya. Ini ada dua. Karena nanti mau dimasukkan ke rak server, jadi sudah set dengan baterai lithium. Nah, untuk box smart inverter sendiri ini menggunakan dengan tinggi 5U atau di angka 22 cm. Sedangkan yang ini juga ada box untuk sistem charging serta sistem MPPT. Karena jika kita satukan di sini pasti nanti tempatnya juga nggak muat, maka dari itu kita buat model 2 box untuk sistem charging dan MPPT. Yang ini adalah sistem inverter beserta ATS-nya. Di sini kita mau menjelaskan cara kerja serta sistem pengoperasiannya ya. Karena ini produk custom, biar nanti tidak ada kerepotan dalam proses instalasi di lokasi. Langsung aja kita tunjukkan sistem kerjanya. Yuk. Ini ya Pak, untuk tampilan depannya ini yang inverter berdaya 10.000 watt, serta ini sistem charging serta MPPT-nya. Sebelum kita jelaskan untuk MPPT, kita akan jelaskan untuk inverternya terlebih dahulu. Kita akan coba matikan seluruh sistem dulu. Ini off, on off-nya. Oke, off. Kita matikan semua, sistem mati. Nah, setelah mati kita akan jelaskan dulu ya bagian depan. Jadi ini ada koneksi baterai. Ini dua ini positif, yang dua ini negatif. Ini yang dua ini mengarah menuju ke MPPT. Jadi ini MPPT atau sistem chargingnya. Langkah pertama, kita aktifkan sistem soft start. On, kita tunggu beberapa saat. Indikator on sudah menyala. Kisaran 5-10 detik, baru aktifkan MCB DC utama atau baterai. Offkan soft start. Baru kita aktifkan MCB ini, inverter. Lalu kita aktifkan tombol power on-nya. Oke, on. Oke ya, on. Oke, gelombang di osiloskop dia juga sudah keluar atau aktif, sinus mulus. Ini kita akan menjelaskan dulu bagian dari SPWM Atmega. Oke, ini masuk ke SPWM, kita tekan menu. Di sini on off bisa dari sini. Ini inverter off mau di berapa volt bisa kita set di sini. Inverter on berapa volt. EOD emergency saat PLN padam. Seperti ini ya, PLN padam tempat kita. Sedang ada pekerjaan jaringan baru 3 pas. Jadi PLN padam dari tadi pagi jam 8, jam 9 lah sampai hari ini. Sampai sore ini jam 3 sore masih padam. Over DC untuk batasan maksimum tegangan DC, adjust voltase untuk kalibrasi tegangan DC sekarang, AC output, timer on. Jadi ini setelah menyentuh proteksi bisa kita set 10 detik atau berapa ya, sesuai setting kita, standar di 10 detik. Kipas RPM, jadi kipas posisi standby ini ya. Buzzer on. Prioritas karena ini ada sistem panel surya dan charging, maka kita posisikan di hybrid. Standby on. Charging, jadi charging proses hybrid ini ya.
nanti charging ini mau aktif di tegangan baterai berapa volt. Biasa kita set di tegangan bawah seperti ini. Jadi saat sistem ATS mendekati perpindahan ke PLN, nah sistem charging membantu. Nanti saat sistem charging juga sudah tidak mampu, baru dia sepenuhnya akan berpindah ke PLN. Charging off bisa kita set. Kalau tadi on-nya di 48, ini mau off-nya di 50 volt atau berapa, sesuai selera kita ya. Oke. Temperatur charging untuk mengontrol suhu pada charging. Relay on, ini relay untuk kipas yang ada di belakang. Saat suhu menyentuh setting ini, dia akan on. Adjust volt output. Sudah kembali ke menu depan, lihat di gelombang osiloskop. Ya, dia langsung sinus mulus. Jadi ini kipas setting tadi ya, 50% seperti ini. Putaran pada fan-nya tadi ini ya. Di 50% kapasitas maksimumnya. Ini ada MCB PLN, karena ini posisi PLN padam, jadi inverter masih tetap kerja. Lanjut kita masuk ke sistem charging. Jadi setting charging ada di sini. Ini input dari panel surya ya, negatif, positif. Ini dari baterai, positif, negatif. Ini adalah monitoring untuk MPPT. Seperti biasanya nanti kita bawakan buku untuk panduan cara settingnya. Nah ini charging, MCB charging sebagai pengaman saat ada kendala di charging atau mau meng-off-kan sistem charging, bisa kita off-kan ini charging atau MCB yang ke charging ini. Ini adalah, nah ini off. Ini MCB untuk sistem panel surya, kita on-kan kembali. On. Ini posisi mendung ya, redup, jadi produksi panel surya kecil. Produksi panel surya kecil banget nih. Nah, perlahan naik. Terus yang sebelah sini ada selektor untuk charging. Jadi tahapan charging. Kalau ke angka 0 dia off, ke angka 1 low, ke angka 2 medium, ke angka 3 high. Nanti untuk arus chargingnya kita akan jelaskan atau kita akan ukur setelah PLN kita hidup kembali. Serta sistem ATS juga akan kita simulasikan di saat nanti kondisi PLN sudah aktif ya. Untuk dalemannya seperti ini. Jadi ini trafo ada di bawah ya, trafo inverter, ini ATS, ini kit kita menggunakan double gardan karena emang ini daya besar 10.000 watt. Ini modul SPWM. Sebelah sini. Nah, ini charging dari PLN. Ini adalah sistem MPPT ya. Untuk bagian belakang kita juga akan jelaskan. Ini untuk tampilan bagian belakang. Jadi di sini ada in PLN, ini inputan PLN. Yang ini output ke beban ke rumah. Ini ada kabel untuk sistem charging ya yang ada di sebelah. Sudah kita kasih soket, jadi nanti mudah untuk sambungnya. Nah, ini juga ada inputan PLN dari sini masuk ke sistem charging. Nah, ini soketan untuk kontrol sistem chargingnya. Nah, ini PLN sudah aktif lagi atau hidup ya. Jadi kita mau mencoba untuk sistem ATS. Di sini terbaca tegangan baterai 49,7. Kita akan menaruh auto off di 49,5.
auto off 49,5, on nya 49,6. jadi nanti saat kita load dan menyentuh angka sesuai yang kita setting barusan 49,5, dia akan berpindah ke PLN. Oke, tuh gelombang udah berpindah lagi ke inverter. Ini kita ada beban bola hidup ya. Bisa dilihat juga gelombang di oscilloscope. Yang warna kuning itu adalah output dari smart power inverter ini, dan yang warna biru adalah inputan dari PLN. Di sini kita mau coba load sampai nyentuh batasan nih 49,5. Seperti apa respon perpindahannya serta respon di beban bolam. Perhatikan. Yuk kita coba load. Oke. Ya. Tunggu. Perhatikan di gelombang oscilloscope serta beban bolam. Beban 540 watt. Mungkin tambahin beban yang lebih besar sedikit. Ini perhatikan. Ya, perpindahannya cukup sempurna, sinkron, nggak ada kedip di beban bolam. Saat menyentuh batasan atas lagi, dia akan langsung berpindah ke, nah itu beban berpindah lagi ke inverter ya, tetap sinkron, nggak ada kedip di beban. Kita coba lagi sekali lagi. Beban. Perhatikan, iya mulus. Lepas beban. Oke, perpindahnya cukup mulus tanpa ada pergeseran fase, tanpa ada kedip di beban bolam. Sekarang kita mau menunjukkan sistem charging. Ini ya charging. Charging ada tahapannya. Kelihatan untuk charging itu arus dari AC PLN yang masuk ke sistem charging. Nah, kita arahkan ke tab 1. Kita lihat berapa ampere. Nah, itu 1,3 ampere atau di angka 300-an watt. Tab 2. Kita lihat 3 ampere ya, atau di 900-an watt. Kita lihat tab 3. Aduh, MCB bawah turun, kita on kan lagi. Oke. Kita lihat 5,33 ampere. Ini di angka 1200-an watt. Oke, kita turunkan ke tahapan 1 aja. On. Charging cuma di set 300-an watt yaitu. Di sini produksi panel surya kita 200-an watt. Serta ini sistem charging di SPWM Atmega, dia juga aktif. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini batasan charging, on-nya di 50 volt, nanti off chargingnya di 52 volt. Sekarang kita akan masuk ke tahap uji load beban. Kita coba load. Nah, ini yang warna biru adalah gelombang dari inputan PLN, sedangkan yang warna kuning adalah output dari inverter. Nah, ini kita bisa lihat produksi panel surya sekarang ada di 1,3 kW ya, atau 1300 watt panel surya. Oke, ini beban 1500. Tambah lagi. Beban makin naik. (3.500 watt). 4.000 watt.
makin naik. Nah ini gelombang output dia tetap stabil ya, yang warna kuning. Nah ini nanti pasti saat overload dia akan berpindah ke PLN. Jadi untuk jalur PLN kita off kan saja. Oke, PLN sudah off. Beban 5.800. Beban 6.500 watt. Oke, tambah terus. Beban 7.000 watt. Gelombang output dia masih sinus stabil. Rp7.000, 8.000 watt. Tambah lagi. Tambah lagi. Off, dia overwatt ya. Karena kita tambah beban barusan dia menyentuh 10.000 dan dia mendeteksi overwatt. Terjeda 10 detik sesuai setting pada timer di SPWM Atmega. Di sini, nah ini sistem pada panel surya atau kipas pendinginan juga berjalan ya. Beban atau hasil produksi panel surya ini ada di 1.400 watt. Nah, jadi sistem PLTS yang kita gunakan ini adalah sistem off-grid. Off-grid ini tanpa terkoneksi dengan jaringan PLN. Jadi saat kita pasang sistem PLTS off-grid ini kita tidak perlu izin PLN karena jaringan PLTS yang kita pasang ini terpisah dengan sistem jaringan PLN. Nah, di sini ada kontaktor. Ini kontaktor ini berfungsi untuk memisah jaringan atau sumber antara PLN dan inverter. Nah, posisi siang hari seperti ini saat PLN padam dan cuaca juga terik lumayan, hasil produksi panel surya, nah langsung kita pakai untuk beban kebutuhan di bengkel ya. Jadi hasil produksi panel surya yang ada di atas masuk ke sistem MPPT. Nah, sebagian untuk kebutuhan beban di bengkel, sebagian lagi untuk kita kirim ke baterai. Fungsinya baterai ini hanya untuk penyetabil di saat nanti sore hari produksi panel itu lebih kecil dari beban pemakaian bengkel kita. Jadi tentunya baterai juga akan awet. Nah, smart power inverter ini emang kita prioritaskan yang kerja itu PLTS. Di saat PLN padam seperti ini kita tidak ada masalah karena tiap hari emang dari pagi sampai sore hari yang kerja ini adalah PLTS. PLN hanya sebagai backup saat cuaca mungkin hujan atau apa ya, produksi dari panel surya hanya kecil, sedangkan kebutuhan bengkel besar. Nah, itu PLN baru akan masuk ikut menyuplai kebutuhan beban di bengkel kita. Jadi posisi PLN padam dari pagi sampai sore hari kita sudah nggak masalah. Yang penting cuacanya mendukung ya atau panas seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin pasang PLTS maupun konsultasi bisa langsung hubungi nomor teknisi kita yang ada di bawah ini. Nah, nanti kita bantu untuk spek kebutuhan serta rincian harganya ya. Entah itu mau untuk backup di saat PLN padam seperti ini atau mau sekalian untuk sistem PLTS seperti tempat saya ini. Jadi emang yang kerja prioritasnya di PLTS, PLN hanya sebagai backup di saat
energi dari panel surya tidak mumpuni untuk menyuplai beban kebutuhan. Mungkin cukup sekian untuk sharing-sharing mengenai sistem PLTS yang kita gunakan. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Dadah.